Dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Selatan, senjata selain dipergunakan untuk alat pertahanan, juga bisa dipakai untuk menunjukkan kelas sosial di antara mereka. Paling tidak, ada 5 jenis senjata tradisional yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan. Nah, apa sajakah jenis-jenis senjata tradisional Sumatera Selatan tersebut? Biar tidak makin penasaran, berikut ulasan lengkap senjata khas yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, kris. Keberadaan senjata kris memang tak lepas kaitannya dengan senjata sejarah zaman dulu di masa kerajaan-kerajaan Indonesia. Khusus senjata kris Palembang erat kaitannya dengan senjata perkembangan kerajaan Sriwijaya yang dulunya berkuasa di daerah Palembang dan Sumatera Selatan. Awal mulanya, senjata tradisional ini memang bukan dari wilayah Sumatera, tapi berasal dari daerah Jawa, sehingga banyak dikenal dengan beragam jenis keris Jawa atau keris Sunda. Di Palembang sendiri terdapat senjata yang disebut keris Palembang, yang memiliki kekhasan tersendiri dan berbeda dari keris-keris daerah lainnya. Keris Palembang memiliki desain look atau lekukan bilah yang jumlahnya ganjil, dari yang jenisnya 7 lekukan, 9 lekukan, sampai 13 lekukan. Keris Palembang sendiri juga punya ciri berupa bentuk sudut yang agak lebar, ukurannya lebih panjang, serta lebih lancip. Untuk membuatnya, keris Palembang memakai 3 unsur logam, yakni pamor, baja, dan besi. Ciri khas lainnya yang dimiliki senjata tradisional ini adalah memiliki gagang yang dibuat dari gading atau kayu keras. Kemudian, gagang ini dibentuk menyerupai kepala burung, yang merupakan ciri khas keris Melayu. Selain itu, keris Palembang ini juga memiliki keunikan berupa sarung keris, atau biasanya disebut dengan istilah warangka, yang umumnya bentuknya mirip perahu bidar. Hal ini adalah simbol kedaulatan Kesultanan Palembang, yang di masa lalu menjadi kerajaan maritim terbesar yang pernah berkuasa di wilayah Nusantara, khususnya Sumatera Selatan. Selain berfungsi sebagai senjata pertahanan dan pertolongan diri, dulunya keris Palembang juga dipakai untuk simbol kebangsawan, untuk kelengkapan upacara ritual agama, serta sebagai bentuk legitimasi kekuasaan. Keris ini juga tak lupa digunakan. Hingga sekarang, keberadaan keris ini juga masih digunakan, umumnya untuk aksesoris kelengkapan baju adat tradisional Sumatera Selatan. Sama seperti yang di Jawa, pada upacara pernikahan adat setempat, keris ini juga kerap dipakai mempelai pria untuk disematkan dalam busana adatnya. Senjata tradisional Sumatera Selatan yang kedua ada tombak trisula. Tombak dengan mata loga atau yang biasa disebut tombak trisula merupakan senjata khas yang dimiliki oleh masyarakat Palembang. Tidak banyak yang tahu kalau tombak ini sebenarnya adalah senjata tradisional Sumatera Selatan, karena jurus banyak muncul dalam cerita-cerita mitologi Romawi dan Yunani. Tak ada data empiris kapan tombak trisula ini mulai dipakai oleh penduduk Sumatera Selatan. Tapi, menurut keterangan dari sebagai ahli, diyakini bahwa pemakaian tombak trisula ini mulai berkembang sejalan dengan perkembangan agama Hindu yang dibawa oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sendiri berdiri di wilayah Sumatera Selatan sekitar abad ke-7 Masehi hingga ke abad 13 Masehi. Disinyalir senjata tombak trisula ini merupakan senjata tradisional pertama yang muncul di Sumatera Selatan. Dugaan ini muncul sebab trisula sendiri adalah senjata yang selalu dibawa oleh Dewa Siwa, yang merupakan salah satu dewa dari 3 Trimurti yang ada di dalam agama Hindu. Selain itu, karena kerajaan Sriwijaya yang dulunya merupakan penguasa jalur perdagangan Asia Tenggara, sangat memungkinkan bentuk tombak ini mengalami asimilasi budaya. Karena selama proses perdagangan berlangsung, tentu penduduk asli setempat sering bertemu dengan para pedagang yang umumnya beragama Hindu. Umumnya mereka datang bukan hanya untuk berdagang, tapi juga dengan misi penyebaran agama Hindu kepada penduduk asli. Keunikan yang dimiliki oleh tombak trisula terdapat di kedua sisinya. Pada bagian mata tombak, senjata ini punya 3 ujung berbentuk lancip, sedangkan yang di ujung satu-satunya yang semestinya berbentuk tumpul justru ada tambahan mata ombak yang sangat tajam. Sekarang, tombak trisula kerap kali muncul sebagai ikon budaya Sumatera Selatan. Senjata tradisional ini umumnya dibuat dengan panjang lebar 180 cm atau setinggi orang dewasa.
Dulunya, tombak Trisula ini juga kerap dipakai oleh bala tentara kerajaan Sriwijaya sebagai senjata utama, baik untuk penyerangan ataupun alat bertahan. Temuan-temuan Trisula di wilayah Sumatera Selatan kini disimpan sebagai temuan arkeologis di Museum Bala Putra Dewa. Bagi masyarakat setempat, senjata ini memiliki nilai moral tersendiri, yakni digunakan sebagai simbol kebijaksanaan dan juga keberanian. Selain dikenal dengan nama tombak Trisula, masyarakat Sumatera Selatan juga menyebut senjata ini dengan nama serampang. Senjata tradisional Sumatera Selatan yang ketiga ada skin. Senjata skin yang merupakan senjata tradisional Sumatera Selatan memiliki juga banyak istilah, antara lain disebut juga sebagai rambai ayam, jembio, serta taji ayam karena memiliki bentuk yang serupa dengan taji seekor ayam jantan. Skin merupakan senjata pisau genggam berukuran pendek yang dipakai sebagai senjata tusuk dengan bilah dua sisi, melengkung, dan runcing. Kemunculan senjata ini diduga sebagai penyatuan dua kebudayaan, yakni antara Tionghoa dan Melayu. Pandai besi biasanya membuat senjata skin ini dengan bahan-bahan baja berkualitas tinggi yang tampak seperti kerambit khas Sumatera Barat dengan ukuran lebih kecil. Biasanya untuk jenis skin rimbai ayam dibuat dengan ukuran panjang sekitar 25-30 cm. Sementara untuk skin taji ayam dibuat dengan ukuran antara 10 sampai dengan 15 cm. Untuk bagian pegangannya sendiri dibuat dari bahan kayu, lengkap dengan baut atau bisa direkatkan juga dengan bilah pada ujung yang tidak tajam. Kemudian diberi hiasan ukiran secara apik. Di bagian ujung pegangan tersebut dilengkapi dengan sebuah lubang yang bertujuan supaya skin ini mudah dibawa dengan jari. Sementara untuk sarungnya dibuat dari bahan kulit binatang seperti sapi dan kambing. Tapi dengan semakin berkembangnya zaman, kini sarung ini sudah banyak dibuat dari bahan yang sintesis yang dikerjakan oleh para penjahit tas kulit. Umumnya, senjata ini banyak digunakan dalam kondisi mendesak dan dalam jarak yang dekat. Menurut keyakinan masyarakat Sumatera Selatan, senjata ini memiliki kedudukan yang cukup penting dan tinggi bagi pemiliknya. Sebab, selain digunakan untuk senjata, skin juga diyakini sebagai barang keramat yang punya kekuatan magis dan sakti. Sementara, menurut pandangan budaya, senjata skin punya nilai filosofi tersendiri karena memiliki nilai estetika yang menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keindahan, ketekunan, ketelitian, serta kesabaran. Senjata tradisional Sumatera Selatan yang keempat ada kudok. Bergeser ke wilayah pagar alam yang merupakan daerah hulu di Sumatera Selatan, juga terdapat varian lain dari senjata tradisional yang dimiliki kebudayaan Sumatera Selatan. Kudok merupakan senjata yang berupa sebuah sebilah pisau kecil. Ia memiliki bentuk yang mirip dengan badik khas Lampung. Kudok dibuat dari bahan besi yang berkualitas, sedangkan untuk bagian sarung dan gagangnya dibuat memakai bahan dari kayu jati, kayu gumai, atau kayu nangka. Di zaman dulu, senjata ini sering dibawa oleh pria-pria Basemah untuk keperluan berjaga diri. Sementara untuk sekarang, kebiasaan membawa kudok untuk para bujang masih tetap dilestarikan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di pagar alam hulu. Sementara untuk daerah-daerah lain, terutama untuk masyarakat modern, biasanya semacam ini sudah banyak yang ditinggalkan. Senjata ini sendiri memiliki banyak jenis, dan yang paling disukai adalah kudok dari jenis luncu, betelok, gerahang, dan rimbai ayam yang memiliki bentuk serupa jalu ayam jantan. Dalam proses pembuatan kudok, tahap yang paling lama adalah ketika melakukan proses penempaan dan tahap pembakaran. Proses ini bisa membutuhkan waktu lebih lama lagi jika pembelinya memesan kudok dalam bentuk kostum atau sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Senjata tradisional Sumatera Selatan yang kelima ada kelewang. Senjata kelewang hemburung merupakan senjata tradisional yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Peralatan senjata ini mempunyai bentuk berupa pedang bermata satu dengan ukuran yang cukup panjang. Jika dilihat sekilas,
Bentuk kelewang hampir mirip juga dengan bentuk golok ataupun kampilan. Panjang senjata kelewang ada beberapa variasi, mulai dari 36 cm hingga 76 cm. Model kelewang juga ada dua macam, yakni kelewang yang bentuknya pendek sehingga dibuat lurus, serta kelewang yang bentuknya panjang melengkung. Walaupun senjata ini berasal dari daerah Sumatera Selatan, namun menurut catatan sejarah, kelewang ternyata juga dipakai pada saat berlangsung perang di Aceh. Senjata khas Sumatera Selatan ini hingga sekarang masih banyak yang makai, terutama sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Tapi, barangnya sudah bisa dibilang sangat langka, sebab tak banyak pula warga yang menyimpannya hingga sekarang, sampai suatu warisan dari nenek moyang. Itulah tadi beragam jenis senjata tradisional Sumatera Selatan yang ternyata menyimpan berbagai nilai sejarah tersendiri.